Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Arif di channel Arifologi. Kali ini saya akan membahas tentang 4 jenis proposisi yang dikenalkan oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles, proposisi itu ada 4 jenis. Proposisi yang pertama itu adalah proposisi universal afirmatif. Proposisi yang kedua yaitu universal negatif. Proposisi yang ketiga itu adalah partikular afirmatif dan proposisi yang keempat adalah partikular negatif. Penjelasan rincinya di slide-slide yang berikutnya. Proposisi yang pertama yaitu proposisi universal afirmatif. Proposisi universal afirmatif itu adalah proposisi yang semua bagian dari subjek proposisi itu adalah bagian dari predikatnya. Jadi semua bagian dari subjeknya, subjek proposisi itu adalah predikat, bagian dari predikatnya. Contohnya, Muhammad Arif adalah orang Banyuwangi. Ini kan afirmatif. Muhammad Arif adalah orang Banyuwangi. Jadi Muhammad Arif itu adalah bagian dari orang Banyuwangi. Seperti itu. Nah, lebih jelasnya seperti ini. Jadi oleh Euler ya, 4 proposisi kategori Aristoteles ini kemudian disimbolisasikan menjadi diagram Venn seperti ini. A, seluruh bagian dari A itu adalah B. A ini subjek, B ini predikat. Jadi seluruh bagian dari A ini adalah B. Disimbolisasikan seperti ini oleh Euler. Nah, yang kedua yaitu adalah universal negatif. Proposisi universal negatif itu artinya adalah tidak satu pun bagian dari subjek, tidak satu pun dari subjek sebuah proposisi. Jadi subjek dari sebuah proposisi itu tidak satu pun merupakan bagian dari predikatnya. Jadi subjek proposisinya itu bukan merupakan bagian dari predikatnya. Contohnya, Muhammad Arif bukan orang Makassar. Nah, ini kan Muhammad Arif sebagai subjek itu bukan bagian dari predikatnya sebagai orang Makassar, bukan bagian dari itu. Ini terpisah. Nah, oleh Euler ini kemudian disimbolisasikan seperti ini. B dan A seperti ini, terpisah. Jadi antara A dan B tidak punya hubungan. Tidak terkait satu sama lain. Bukan bagian dari A, bukan bagian dari B. Terpisah seperti ini. Simbolnya seperti ini. Proposisi yang ketiga itu adalah partikular afirmatif. Partikular afirmatif itu adalah sebagian dari subjek. Bagian dari subjek proposisi itu adalah bagian dari predikat proposisi. Jadi sebagian dari subjeknya itu adalah bagian dari proposisinya. Contohnya contohnya ya biasanya pakai kata beberapa kalau di dalam logika biasanya. Beberapa mahasiswa filsafat adalah perempuan. Nah, jadi beberapa bagian dari subjek itu adalah bagian dari predikatnya. Perempuan, bagian dari perempuan. Nah, ini oleh Euler kemudian simbolisasinya seperti ini. Didiagramkan menjadi seperti ini. Sebagian dari A itu adalah B. Ya, sebagian dari A itu adalah B. Jadi dia merupakan bagian dari B. Simbolnya seperti ini. Terus yang keempat yaitu adalah partikular negatif. Kalau tadi afirmatif, sekarang negatif. Kalau negatif itu merupakan sebagian dari subjek proposisi itu bukan merupakan bagian dari predikatnya. Jadi sebagiannya itu bukan merupakan bagian dari predikatnya yang jadi predikatnya. Contohnya, sebagian mahasiswa filsafat bukanlah laki-laki. Sebagian dari mahasiswa filsafat bukan laki-laki.
Nah, itu contohnya. Proposisi partikular negatif. Simbolisasinya seperti ini. Sebagian dari A itu bukan B. Jadi yang masuk kategori A di sini sebagiannya itu bukan B. Seperti itu. Ya, itulah 4 jenis proposisi menurut Aristoteles. Seluruh logika Aristoteles itu dibangun dengan 4 jenis proposisi ini. Relasi antara 4 jenis proposisi ini kemudian membangun the square of opposition-nya Aristoteles dan membangun prinsip dasar logika yang berkembang hingga abad ke-19. Jadi kalau kalian paham tentang relasi antara 4 proposisi ini, terutama pakai simbol-simbol itu supaya lebih mudah melihat keterkaitan antar masing-masing, kalian akan dengan lebih mudah memahami bagaimana logika bekerja. Logika Aristotelian bekerja, logika yang hidup hingga abad ke-19. Bahkan sampai sekarang masih dipakai ya, tetapi ini menjadi bagian dari ruh logika yang terus hidup hingga abad ke-19 hingga masuknya Gottlob Frege gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang jenis-jenis proposisi Aristotelian. Untuk rujukan atau bacaan lebih lanjut, bisa cari buku ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.